Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar huruf-huruf yang ada di awal surat atau sebagai pembuka surat ya. Banyak orang kadang-kadang yang pemula membacanya salah. Dipikirnya ini baca sama seperti Al-Quran. Alamma, alamma, bukan ya. Ini membaca huruf-huruf yang seperti ini yang terjadi yang berada di awal surat itu membacanya seperti baca ejaan RRI, BRI, TNI itu ya, kayak ejaan kayak gitu. Jadi enggak teni, enggak TNI itu. Ejaan kayak seperti itu ya bacanya. Hanya saja ada ketentuannya. Ini panjang pendeknya yang gampang ditentukan oleh tanda yang ada di atas huruf ini tuh. Kalau di atas ini alis berarti panjangnya 6 harokat ya. 6 harokat atau 3 alif ya, 6 ketukan. Ada juga nanti ada yang di atas hurufnya 1 alif, nah berarti 2 ketukan, itu yang gampangnya. Nah ini membagi klasifikasi tentang fawatihus suwar atau huruf-huruf yang ada di awal surat ini. Ini wallahu alam bimuradih, untuk artinya hanya Allah yang tahu ya, yang tahu apa artinya. Untuk lebih jelas di halaman 41 buku hijau ada disebutkan, di sana ada mad lazim harfi musyba' nomor 8 ya. Yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Quran yang mesti dibaca panjangnya 6 harokat. Itu hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalukum ya, naqasa asalukum. Contoh-contohnya akan kita bahas di sini ya. Di halaman 41 ada contohnya, ada qaf, ada yasin. Nah ini semuanya ya akan kita bahas. Kemudian yang kedua, halaman 41 masih nomor 9 ada mad lazim muhaffaf harfi. Mad lazim muhaffaf harfi itu sama huruf-huruf yang ada pada permulaan surat Quran yang mesti dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Hurufnya hanya 5 ya, hayyun tohar. Ha, ya, to, ha dan ro. Itu di halaman 41-42 ya contohnya. Nah ini animasinya kita lihat ke sini. Cara membacanya bukan alamanya tapi alif. Ini sesuai dengan huruf aslinya tuh, alif, lam, ini lam tuh ya. Lam, kenapa panjang? Mim mati ketemu mim, idgham mim ada alisnya di sini. Alif, alif, lam, mim. Tuh ada mad ada disukun di sininya ya. Lihat kita animasinya, kita lihat ya. Alif ya, ini. Kita lihat. Oh ya. Alif, lam, itu ya, jadi baca ya, yang animasinya yang warna biru. Alif, lam, mim, tuh ya. Ini termasuk kelompoknya lam dan mim ya. Lam tuh naqasa asalukum. Ini kelompok huruf-huruf yang ada di awal surat yang mesti dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif ya. Naqasa asalukum kelompoknya. Di sini dari naqasa asalukum ini yang hurufnya ada 8, mana yang termasuk tuh, lihat ya ini. Naqasa asalukum berarti nun. Di sini ada ini lam, tuh lam ini. Ini lam, lam ini. Di sini lam tuh ya, kelompok ini. Ini untuk mudah menghafal. Naqasa asalukum. Artinya kalau ada salah satu dari huruf yang naqasa asalukum yang 8 ini ada di awal surat, berarti di atasnya pasti ada tandanya nih. Ada alis, berarti panjangnya 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif ya, yang ada di awal surat. Naqasa asalukum ini. Kemudian yang keduanya adalah mim tuh ya. Ini mim, mim tuh. Ini mim ya tuh. Jadi termasuk kalau alif tidak termasuk kemana-mana. Alif dibacanya alif aja pendek, jangan
alif, jangan alif, jangan alif biasa aja. Ada yang baca suka alif, jangan, A-nya pendek aja. Alif, 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 lam, mim. Tuh ya. Kita lihat animasinya. Mim. Nah ini alif lam mim. Mim. Tuh ya. Dari awal lagi. Alif. Tuh dibacanya. Alif. Lam. Lam. Mim. Tuh ya. Alif. Alif. Lam. Mim. Ini alif lam mim ini. Lam dan mimnya termasuk kelompok nakoso ansalukum atau mad lazim harfi musyba. Di buku lain namanya lain ya. Ini sesuai buku hijau aja, satu pegang ya. Halaman 41 nomor 8. Mad lazim harfi musyba. Musyba huruf-huruf yang ada di awal surat yang harus dibaca panjang 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Ini ya tuh. Lam itu termasuk kelompok lam dibaca ya. Nakoso tuh. Ada kedipannya kan? Lam. Lam itu termasuk lam tuh di bawah ya. Lam ya. Tuh ngedip di bawah kan? Nih kedipan ini. Ini ngedip-ngedip ke sini. Ya, tuh lam. Nakoso asalukum. Tuh ya. Nakoso asalukum. Mimnya juga tuh ke bawah ya. Tuh. Jadi dari 8 huruf itu yang terpakai dari alif lam mim ini 2 huruf lam dan mim. Nakoso asalukum. Jadi kalau ada di awal surat termasuk salah satu dari yang 8 huruf ini, maka huruf itu harus dibaca panjang. Ditandai di atasnya ini ada alisnya ya. Ada alisnya ini tuh. Kalau ada alis seperti berarti dibacanya 6 harokat atau 6 ketukan atau dibagi 2 jadi 3 alif ya. Nakoso asalukum. Jadi jangan dibaca alama. Nggak ada yang salah ya, ini lamnya kan berbaris kan begitu ya. Tapi ini bukan sebagai tanda baca. Tanda ini menandakan tanda panjang. Ini panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Ya 3 alif atau 6 ketukan. Nanti ada juga yang 1 alif ya. Kalau dia memang tandanya alif. Satu alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Ini ya. Dan di sini ada tasdidnya ya. Tuh. Tuh ya, ada tasdidnya. Ada saddah. Alif lam mim. Tuh ya. Tasdid di sini. Nah, ini cara bacanya alif, alif, tapi lamnya panjang ya dan mimnya panjang karena ada tanda tuh, ada tanda panjang. Alif, lam, mim, gitu ya, tuh ya. Ini cara bacanya, tapi tentu bacanya ada panjangnya, disesuaikan dengan tandanya. Yang kedua adalah ini juga. Kalau pemula bacanya mungkin to sama begitu ya. To sama bukan ya. Jadi bukan dibaca berdasarkan tanda bunyi ini. Sekali lagi ini yang di atas ini bukan sebagai tanda bunyi. Tanda ini menunjukkan bahwa huruf-huruf ini berapa panjangnya yang harus dibaca. Cara bacanya tetap seperti membaca ejaan, membaca singkatan ya. RRI, jangan RI. BNI, BRI itu ya. TNI itu. MBG itu makan gratis ya. Nah, itu. Atau hal-hal, pokoknya singkatan-singkatan itu jangan dibaca digabung ya. Bacanya dieja. TNI, RRI kayak gitu ya. Nah ini. Jadi tanda ini bukan sebagai tanda baca,
Tanda ini menunjukkan bahwa huruf ini berapa panjangnya dibaca. Ini 1 alif, ini 3 alif, ini 3 alif, itu ya. Nah ini. Hayyun tohar, kalau tadi naqasa asalukum, ini kelompok yang kedua adalah hayyun tohar. Itu yang di halaman 41 nomor 9 ya, buku wajib kita. Mad lazim mukhaffaf harfi. Walaupun nama di buku lain nanti lain lagi ya. Ini kita pegang pada salah satu buku aja biar nggak pusing ya. Nah ini kalau ada huruf-huruf yang salah satunya dari kelompok hayyun tohar, maka dibacanya 1 alif. Tuh lihat ya. Hayyun tohar, ini to tuh. Tuh ya. To ini ke sini tuh. Karena to ini termasuk kelompok hayyun tohar. Berarti dia mad lazim mukhaffaf harfi. Panjangnya berapa? Ini ada tanda tuh 1 alif. 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. Sinnya dan mim bukan termasuk hayyun tohar ya. Sin dan mim itu termasuk kelompok nomor 8 mad lazim harfi musyba naqasa asalukum. Ditandai dengan tandanya di atas tuh, ini panjangnya alisnya ya ada di sini. Ini to ya, to sini. Nah ini kalau tadi to hayyun tohar, kalau sin ini termasuk kelompoknya naqasa asalukum. Bingung Pak Ari, hayyun tohar naqasa asalukum mad lazim harfi musyba mad lazim mukhaffaf harfi, bingung. Gampang aja pokoknya mah, ini huruf yang ada di awal surat. Kalau di atas hurufnya tandanya alif, berarti dibaca panjangnya 1 alif. Kalau di atas hurufnya panjang ada alis, panjangnya 6 harokat atau 3 alif atau 6 ketukan. Itu yang mudah aja gitu ya. Cuman cara membacanya jangan seperti baca Quran. Karena ini bukan yang di atas, bukan sebagai tanda baca. Hanya sebagai tanda bahwa huruf ini tandanya ini menunjukkan berapa panjang yang harus kita baca di ejanya. Ini to, jadi jangan to sama. Nanti diketawain ya, jangan sinnya jangan dibaca sa. Jadi merujuk kepada huruf aslinya ya, kayak A B C D gitu. Kayak alif ba ta sa jim, bukan huruf-huruf yang sudah berbaris. Kalau huruf yang berbaris kan jim jadi ja. Ya, dal jadi da. Ini enggak. Ditentukan dibacanya sesuai huruf hijaiyah aslinya. Ini to, bukan sa tapi sin, tetap huruf aslinya ya. To, tuh sini. Tuh, ini sin, ini ke sini tuh. To, sin, karena termasuk kelompok naqasa asalukum. To, karena termasuk kelompoknya naqasa asalukum atau mad lazim harfi musyba, maka dia dibaca panjangnya. Sin ini adalah 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Kalau bingung diulang-ulang aja nanti rekamannya ya. Ini. Jadi kalau to tadi hayyun tohar, panjangnya ini 1 alif atau 2 ketukan. Sin ini termasuk kelompoknya naqasa asalukum. Ini panjangnya dibaca panjang sin itu adalah 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Karena ini termasuk kelompok naqasa asalukum. Sinnya tuh ke sini ya. Sin. Kemudian mimnya ini tuh, mimnya kelompok naqasa asalukum. Ya, tuh. Jadi dibacanya bukan dibaca to sama, salah ya, jangan. Dibacanya adalah dibaca seperti membaca huruf asli, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kayak gitu ya. Bukan huruf yang sudah berbaris. Karena ini tanda baris ini bukan sebagai tanda membunyikan huruf ini, tapi tanda ini hanya sebagai tanda bahwa huruf-huruf ini berapa panjangnya. Alis 6 harokat, ini alif berarti 2 harokat, itu ya. To, sin, sinnya, sin kan ujung nun mati itu nanti ya, ini sin dan mim ya, mim termasuk sini tuh. Ini jadi kalau ada hayyun tohar, ada naqasa asalukum, itu huruf-huruf yang ada di awal surat yang harus dibaca panjang. Hayyun tohar 1 alif, naqasa asalukum adalah 6 ketukan atau 3 alif ya. Ya ini naqasa asalukum, di sini ada tasdid ya. Hayyun tohar, hayyun tohar ya. Dan di sini naqasa asalukum ada mimnya, ada tasdidnya karena ini ya. Kelompoknya ada kelompok hayyun tohar,
ada kelompok nakoso asalukum ya. Ini hayun tohar untuk toknya, bagian dari hayun tohar ini ya. Hayun tohar ini bagian dari sini, toknya tuh ya. Kemudian hayun tohar, ada juga nanti ini cara bacanya ya. Cara bacanya tuh ya. Sin kan aslinya begitu ya. Jadi bunyi sesuai huruf asli hijaiyah, bukan huruf hijaiyah yang sudah berbaris. Jadi cara membacanya huruf asli seperti membaca huruf hijaiyah. Sin ini panjangnya sin ini adalah 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif ya. Mim juga begitu. Tuh ya. Sin. Kenapa ini terjadi ada tasdid karena nun mati ketemu mim idgham biguna kan. Jadi ada tasdidnya tuh. Sin masuk ke M. Kenapa masuk ke N ini sin? Karena ujungnya sin itu nun mati itu ya. Sim mim tuh ya, nun mati ketemu mim. Tuh ya. Tuh ada merahnya kan? Ini mim termasuk kelompok yang harus dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan 3 alif sama dengan sin. Ini yang harus dibaca panjang 1 alif. Ini gampang ya. Gampangnya ini aja lihat tandanya walaupun lupa kelompok mana. Walaupun lupa mad lazim harfi musbah apa mad lazim muhaffaf harfi ya. Tapi yang penting bacanya sudah benar. Mengikuti kaidah-kaidah mudah, kaidah praktis, huruf ini dibaca 1 alif, ini 3 alif, itu aja ya. Sim mim. Itu ya. Ini ya. Sin tuh ya. Sin, N-nya masuk ke M. Sim, jangan sin, ujungnya jangan N lagi. Sim, bibirnya dikatup. Sim, mim. Tuh, ini ya. Mim, nah ini. Ke sini, tuh ya. Sin, ujungnya nun mati ketemu mim idgham. Sim mim. Itu ya. Jadi itu termasuk kelompoknya ke sini. Itu termasuk kelompoknya ke hayyun tohar. Tuh ya. Hayyun tohar. Sedangkan sin dan mim itu masuknya ke kelompoknya naqasa asalukum. Jadi ini kelompok-kelompok ya. Kelompok huruf begitu kan. Orang juga ada ya kelompok main bola. Tuh sin ini termasuk kelompok naqasa asalukum ya. Itu tuh mim tuh ya. Nah, mim tuh naqasa asalukum. Tuh ya, sin yang ngedip, sin itu termasuk kelompoknya naqasa asalukum tuh ya, sin. Kemudian juga mim juga sama tuh ya. Kalau toknya kelompok yang harus dibaca panjang 1 alif 2 ketukan, sementara sin dan mim yang harus dibaca 6 harokat 6 ketukan atau 3 alif karena dia termasuk kelompoknya naqasa asalukum tuh ya. Mudah-mudahan cukup dipahami ya ini kedipan-kedipan ini. Tuh mim kelompoknya ini ya tuh mim. Begitu juga sin ini kelompoknya. Tuh sin ke sini ya. Sin tuh ya. Ini kan ngedip sama. Tuh ya. Biru. Ini mim merah. Tuh ya. Kemudian to juga merah tuh ya. To dan to ini tuh. Jadi to sin mim itu gabungan dua kelompok, kelompok hayyun tohar dan kelompok naqasa asalukum. Atau lebih gampang lagi, bingung saya Fahri. Pokoknya kalau ada di atas huruf tandanya ini alif berarti panjangnya 1 alif 2 ketukan. Kalau di atas hurufnya alis berarti 6 harokat 6 ketukan atau 3 alif. Ini 1 alif, ini 3 alif tuh ya. Itu.
Bacanya bukan seperti membaca huruf hijaiyah, tapi bacanya adalah huruf asli hijaiyah. To ya to, sin ya sin, mim ya mim itu ya. Bukan to sama, bukan. To, sin, sim, n-nya ketemu mim jadi idgham. To, sim, mim. Itu ya. Kalau masih bingung nanti tolong dipelajari, diulang-ulang ya. Ini harus diulang-ulang rekamannya. Diulang dan diulang lagi sampai masuk ke otak sin. Kelompoknya ini. Nakoso asalukum. Mim juga tuh ya. Itu. To ke sini, sin ke sini, mim ke sini. Ini kelompok-kelompok huruf ya. Ini kelompok huruf yang harus dibacanya panjangnya 1 alif, 2 ketukan. Hurufnya cuma 5. Ini huruf-huruf yang harus dibaca panjang 3 alif atau 6 ketukan, 6 harokat. Hurufnya ada 8 ya. Jadi kalau ada huruf-huruf di awal surat, kita lihat kelompok mana dia. Ah bingung Pak di kelompok-kelompok. Ya sudah yang tadi itu, ini 1 alif, ini 3 alif. Membacanya seperti membaca huruf hijaiyah yang asli, bukan yang bertanda baca, bukan babi bu, bukan ya dal itu bukan dadidu tapi dal, jim ya jim gitu, tapi jim nggak ada kan di sini ya, hanya hayun tohar, ha ya to ha dan ro yang harus dibaca panjang 1 alif. Dan ini nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, ini maksudnya itu ya. Kalau ada huruf-huruf yang di awal surat salah satu dari kelompok ini, maka dia tandanya ada alisnya dan dibaca panjangnya 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau nggak jelas ditanya ke 0812 828 7881 ya. Kita teruskan. Tuh ya. To, sin, n-nya masuk ke sini diidghamkan. To, sim, mim. Tuh ya. Ingat kalau huruf mati ketemu huruf bertasydid, huruf matinya nggak dibaca, dari sini tahan. To, sim, mim. Tuh ya. Yang berikutnya adalah ini, pengalaman dulu waktu kecil, waktu tadarusan sama eyang ya, nenek saya di Sukabumi, yaitu ini kejadian nyata. Ada ibu-ibu yang tadarus kebetulan kebagian baca ini. Mungkin bukan dia nggak pinter, cuman kan jarang ya, namanya Quran kalau bacanya jarang, sekalian pas dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kahaya aso katanya gitu. Bukan ya, ingat ini bukan dibaca seperti membaca tanda baca, karena ini bukan yang di atas, bukan tanda baca, tanda di atas hanya menunjukkan berapa panjang huruf-huruf yang ada di bawahnya itu ya. Jadi bukan sebagai tanda baca, tapi sebagai tanda berapa panjang huruf-huruf di bawah ini dibacanya. Kalau alis berarti 3 alif atau 6 ketukan, 6 harokat. Kalau 1 alif berarti 1 alif, 2 ketukan atau 2 harokat. Ini ya. Jadi cara bacanya gimana? Seperti huruf asli. Kaf, ha, ya, ain. Ain nanti nun mati ketemu shad, ikhfa. Ada de-nya. Karena ujungnya dal itu ada de-nya. Coba kita lihat ya. Kita lihat animasinya nih. Tuh ya. Kaf. Ya. Kaf. Tuh ya, ini gabungannya dulu. Ha dan ya, ini kapnya dulu ya. Kap itu gabungan kelompok dari nakoso asalukum. 8 huruf yang harus dibaca panjang, 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Tuh ya. Tuh, karena ini termasuk gabungan dari nakoso asalukum. Sementara haknya ini termasuk gabungan dari ha, ini ha ya, hayun tohar, ha ya to ha dan ro. Ha yang harus dibaca, kalau yang atas dibacanya 3
alif, ini 1 alif. Yang di atas kalau diganti harokat 6 harokat, 6 ketukan, yang bawah cuman 2 ketukan ya, itu. Kaf, ha, ya juga bagian dari ini tuh ya, ini ya. Tuh ini ya, ini ya gabungan dari kelompoknya Hayyun Tohar ya. Nah ini yang harus dibaca panjang 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian ainnya termasuk kelompok ini tuh ya. Ada yang ngedip-ngedip, mudah-mudahan gak lupa ya. Simple sih pelajaran ini sebetulnya. Kalau gampang, kalau pengen segera ya lihat aja tanah di atasnya. Di atasnya alif berarti 6 harokat, 3 alif. Di atasnya alif berarti 1 alif, 2 ketukan. Udah selesai. Cuman kan kita ingin memberikan pengajaran. Siapa tahu di antara ibu dan bapak juga ingin mengajarkan kepada yang lainnya. Ada referensinya, ada bukunya, ada ringkasannya juga ini ya. Ini ain termasuk kelompok dari naqasa asalukum. Tuh ya. Kemudian sod juga termasuk tuh naqasa asalukum ya, yang merah ya. Yang gedip-gedip ini tuh. Nah, ini gabungan ini apa gabungan ini. Jadi ibarat Ari ini orang Indonesia apa orang Malaysia. Ada dulu kawan saya namanya Harun. Harun tuh orang Malaysia. Ah gitu. Ini menandakan ini kelompok mana, negara mana. Kelompok naqasa asalukum apa kelompok Hayyun Tohar. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau nggak jelas nanti boleh tanya. Ah ini cara bacanya bukan kahaya aso, bukan. Cara bacanya ini kaf sesuai huruf aslinya. Cuman ditandai kaf ini karena ada alis. Karena termasuk kelompok naqasa asalukum, maka dia dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Tuh ya. Tuh ya. Kaf. Tuh ya. Kaf ini dibacanya ini. Kaf. Ini 3 alif atau 6 ketukan, 6 harokat. Kaf. Ha. Ini ha. Cuma 1 alif aja matobi. Seperti matobi itu ya. Ha, ini juga ya, tuh ya seperti matobi ya, 1 alif. Ya, ain ini ada harfulinnya tuh, ain ya, madlinnya tuh, ain harfulin ya. Ain ini ada nun mati ketemu sod, ain. Karena alis panjangnya di sini ainnya 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Kaf, ha, ya, ain. Nun mati ketemu ini ikhfa tuh ya, ada ikhfanya tuh. Makanya kalau yang ini bingung kok ada dibaca nga'ain, gak ada pada bidengnya karena ini nun mati ada samarnya. Karena nun sukun ketemu sod ya tuh. Ain sod, ada kol-kolahnya tuh. Nah, ini kol-kolah dari mana orang sod gitu ya. Padahal huruf aslinya sod itu bunyinya ini bunyi ya. Ini bunyi, ini hurufnya. Jadi membaca sesuai bunyi aslinya, asli hurufnya ya. Paham mudah-mudahan ya yang saya maksud. Jadi bukan sebagai huruf yang sudah berbaris kan. Kalau berbaris ini K, ini H, ini Ya, ini Ain, ini So ya. A, So, enggak. Bukan. Jadi bukan kahaya asa, bukan. Jadi dibaca sesuai huruf aslinya. Kaf, kaf, ha, ya, ain, ikhfa, ain, ain, sod, ada de-nya, ada kol-kolahnya ya, itu, tuh, sod, tuh ya. Ini cara bacanya, cara baca ini, kaf, tuh ya, kaf. Ya, ha, ya, ini pelan-pelan ya animasinya. Kaf, ha, ya, ain, ada bindeng, ada samar karena nun mati ketemu sad. Ain, sod, ada kol-kolahnya ya. Nah di dalam buku hijau sudah ada ya, di sana ada contoh kof. Kof itu bagian dari naqasa asalukum, dibaca panjangnya 6 harokat, 6 ketukan atau 3 alif. Yasin, jangan yasa, jangan yasin.
Di halaman 41 ada ya. Atau alif lam mim. Ada juga hama. Jangan ha mim. Ha-nya termasuk hayun tohar, mimnya termasuk nakoso asalukum. Ha mim. Kaf ha ya ain sad udah ini. Terus ada juga to sin ujungnya nun mati ketemu mim idgham. To sim mim. Itu ada contoh di halaman 41 ya. Di halaman 41 bisa dilihat di buku wajibnya ya. Kemudian ada juga ha mim. Jangan hama ya. Ha mim. Ya. To ha, jangan itu to-nya termasuk hayya itu nakoso asalukum ya. Ha-nya juga mimnya juga termasuk nakoso asalukum ya. Termasuk hayun tohar. Hayun tohar ya, ada di halaman 42. To ha ya. Ha mim, ha mimnya ha mim termasuk nakoso asalukum. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau nggak paham, nggak ngerti, nanti tanya saya boleh ya. Ke 0812 828 7881. Mudah-mudahan apapun yang saya buat bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dengan metode-metode yang kami bikin ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan titik cerah yang selama ini tidak paham, tidak mengerti menjadi paham dan mengerti. Dan harapan saya bukan hanya bisa untuk sendiri, tapi bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Andaikan kita bisa kemudian mengajarkan kepada 10 orang. Nah 10 orang pinter karena kita, dia ngaji, dia ngajar, dia apa, dia dapat pahala, kita juga dapat. Nah ini ya, jadi multi level amal. Kan ada multi level marketing, kita multi level amal. Jadi setiap apa yang kita berikan, nah itu diajarkan lagi, itu mendapatkan pahala untuk yang ngajarnya dan untuk yang gurunya telah memberikan ilmu itu. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat adanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.